tentang fungsi dua kubah dan peta kontur. Perkenalkan, saya Finan Filmi, 224001 dari Prodi Matematika. Saya Teofilus dengan Prodi Matematika dengan NIM 2224005. Saya Andi Wahyu, Prodi Teknik Komputer, NIM 2220008. Saya Marshall Karim dengan NIM 222038, Teknik Komputer. Sekarang kita langsung lanjut aja ke penjelasan dan contoh soal. Oke, jadi di sini saya mau menjelasin sedikit tentang fungsi dua kubah. Pengertiannya dulu ya, yaitu fungsi dua kubah itu adalah fungsi dua kubah jika si fungsi f-nya itu pemetaan pasang dua buah bilangan real, yaitu dimana bilangannya itu pemisalannya x dan y. Jadi dua fungsi peubah x dan y, dimana itu elemen dari si df-nya itu adalah di ruang 2 ke suatu bilangan real. Jadi fungsinya itu f, x, y. Himpunan df itu disebut dengan domain atau daerah hasil. Daerah asal fungsi adalah himpunan semua nilai dari f fungsi f, x, y dengan si fungsinya itu adalah dari asalnya si df. Nah, disebut dengan daerah hasil atau range. Jadi fungsinya itu z sama dengan f, x, y-nya itu ada range-nya, dimana fungsinya itu asalnya dari si domain ini, fungsi bilangan real-nya. Nah, dinotasikan dengan rf. Nah, ini adalah rf-nya dan ini df-nya. Nah, gambar satu seperti ini kurang lebih. Nah, jika daerah asal fungsi tidak terperinci, diambil dari D berupa daerah asal, mulainya natural domain, yakni fungsi mulai titik di x, y, pada bidang di mana aturan fungsi berlaku atau menghasilkan suatu bilangan real. Jadi domainnya itu merupakan bilangan real, di mana hasilnya nanti juga bilangan real juga. Misalnya si fungsi dua peubah f, x, y, di mana fungsinya hasilnya itu sama dengan x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Nah, daerah mulanya kan adalah seluruh bidang. Untuk si gx-nya sama dengan 2x akar y. Daerah asal mulanya itu adalah x, y, di mana x-nya itu adalah elemen dari si r-nya, dan y-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dengan demikian si df-nya itu adalah fungsi daerah asal, x, y adalah elemen dari si r, ruang 2, di mana fungsi hasilnya itu adalah f, x, y. Nah, range-nya, hasilnya itu sama dengan z atau pemisalannya z. Nah, rf-nya itu. Jadi y merupakan bilangan real, di mana y-nya itu sama dengan f. Sebenarnya ini z ini. Z, f, x, y. Suatu f, y, di mana itu elemen dari si domainnya, daerah asal, di mana x, y-nya itu dari si domainnya asalnya. Nah, semua yang dijelasin di atas adalah perluasan dari fungsi dari 3 peubah real atau bahkan n peubah real. Oke, jadi itu aja sedikit pengertian. Oke, di sini saya akan menjelaskan pembahasan sedikit tentang fungsi dua kubah. Di sini ada contohnya yang akan kita cari. Di Z sama dengan fungsi x, y sama dengan x pangkat 2 tambah 4, y pangkat 2. Di sini kita pemisahan untuk mendapatkan Z-nya, yaitu kita pakai dulu yang pertama itu 1 dan 0. X-nya 1, y-nya 0. Dan di sini kita tinggal masukin aja. X sama dengan 1 jadi 1 pangkat 2 tambah 4. Terus y-nya 0, jadi 0 pangkat 2, hasilnya itu adalah 1. Terus kita langsung gabungin x, y, z-nya sama dengan 1, 0, 1. Terus di bawahnya juga sama caranya, kita pakai angka yang berbeda lagi, pemisalan. 0
Y-nya 1. Terus kita cari di bawah, X-nya berarti 0. Di 0 pangkat 2 tambah 4. Y-nya di sini 1, jadi 4 kali 1 pangkat 2 sama dengan 4. Terus kita langsung gabungin aja langsung. X, Y, Z-nya berarti 0, 1, 4. Terus ada lagi di sini contohnya 2,5. X-nya 2, Y-nya 5. Terus kita tinggal masukin aja 2,2 tambah 4 kali 5 pangkat 2, hasilnya adalah 104. Jadi X, Y, Z-nya 2, 5, dan 104. Di sini ada yang contoh terakhir. X-nya 5 dan Y-nya 2. Kita masukin X-nya 5 pangkat 2 tambah 4 tambah F kali 2,2 sama dengan hasilnya itu 41. Jadi kalau kita gabungin di X, Y, Z-nya jadi 5, 2, dan 41. Baik, di bagian ini saya akan memberi contoh soal serta jawabannya tentang grafik fungsi peubah dengan banyak kontur. Oke, dengan contoh soal Z sama dengan 1/3 akar 36 kurang 9X pangkat 2 kurang 4Y pangkat 2. Dan Z sama dengan Y pangkat 2 kurang X pangkat 2. Oke, saya akan menggunakan software GeoGebra. Baik, sebentar. Oke, tadi soalnya tentang Z 1/3 36 kurang 9X dan sebagainya. Jadi kita mulai dari Z kurang 1/3 akar dalam kurung 36 kurang 9X pangkat 2 kurang 4Y pangkat 2. Oh, maaf, saya lupa untuk menghidupkan 3D grafiknya. Oke. Gambar sudah tercetak. Untuk membuat kontur, pertama saya masukkan nilai Z atau ketinggiannya dulu. Dalam contoh paling tingginya itu 2. Oke. Lalu saya masukkan lagi kayak Z sama dengan 1,8 kekecilan 1,5. Baik, baru Z sama dengan 1. Lalu Z sama dengan 0,5. Lalu saya gabungkan. Intersect. Sebentar. Saya zoom dulu. Saya gabungkan. Pertama Z sama ini. Oke, baru Z sama ini. Terus ini sama ini sama ini, dan ini sama ini. Oke, tidak tercetak, tapi nggak apa-apa. Setelah saya hubungkan, maaf. Oke, sudah saya hubungkan. Ternyata begini hasilnya, teman-teman. Agak lama juga renderingnya.
Ya, tetapi konturnya sudah terbentuk walaupun tidak sempurna. Oke, untuk pembuktiannya kita menggunakan 2D grafik untuk melihat apakah hipotesisnya benar. Baik. Oh, kurang besar. Jadi kita hapus dulu plane-nya untuk melihat apakah sudah terbentuk. Ya, berarti konturnya sudah terbentuk ya teman-teman. Ya, sudah terbentuk walau tidak sempurna. Oke, sekarang kita masukin nilai Z-nya. Sebagai contoh, pertama tadi kita masukin Z sama dengan 1,5. Jadi 1,5 sama dengan 1/3 akar dalam kurung 36 kurang 9x pangkat 2 kurang 4y pangkat 2. Oke, dan yang kita lihat 1 sama dengan 1/3 akar dalam kurung 36 kurang 9x pangkat 2 kurang 4y pangkat 2. Oke, apakah tercetak? Ya, dan yang terakhir 0 sama dengan 1/3 akar dalam kurung 36 kurang 9x pangkat 2 kurang 4y pangkat 2. Ternyata memang nggak kecetak ya teman-teman untuk nilai 0, walaupun di sini ada, di dalamnya ada. Tetapi dari sini kita bisa membuktikan bahwa konturnya, hipotesis dari kontur tersebut adalah benar. Baik, terima kasih. Saya kirim untuk selanjutnya. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mencari titik kurva pada peta kontur, yang dimana f sama dengan x dan y sama dengan x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan k, dengan k yaitu 0,148. Yang pertama kita mencari nilai y dari soal pertama dari 0. Cara mencarinya adalah f fungsi x dan y sama dengan x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 0. X sama dengan 0, fungsi x yaitu 0, dan y sama dengan 0 kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 0. Bagaimana hasilnya bisa 0? Karena kita ambil dari sini. Yang pertama kita kerjakan yang pertama dulu. Kemudian tinggal turunkan y kuadrat sama dengan 0, akar y sama dengan akar 0, y sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari nilai x sama dengan 0. Kemudian kita uji f sama dengan x, 0 sama dengan x kuadrat tambah 4 0 kuadrat sama dengan 0. Kenapa di sini 0 kuadrat? Karena x di sini adalah y di sini adalah 0. Setelah kita dapat 0, maka x-nya x kuadrat sama dengan 0, x sama dengan akar 0, x sama dengan 0. Jadi titik kurva pada peta konturnya adalah 0,0. Selanjutnya adalah fungsi x dan y sama dengan x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 1. X sama dengan 0, kita uji f yang kurung 0, y dan x sama dengan 0 kuadrat
plus 4Y sama dengan 1. Seperti biasa, 1 ini kita dapat dari sini. Kemudian kita turunkan Y kuadrat sama dengan 1, Y sama dengan 1/4 akar dari Y sama dengan akar 1/4. Akar dari 1/4 adalah plus minus 1,2. Kenapa di sini 1,2? Karena di sini kita dapat akar dari 1/4. Itu bisa menjadi negatif atau positif. Dan selanjutnya Y sama dengan 0, kita uji fungsi X sama dengan 0. Fungsi X sama 0 sama dengan X kuadrat tambah 4, 0 kuadrat sama dengan 1. X sama dengan 2, X sama dengan 1, X sama dengan akar 1. Dan nilai X nya sama dengan plus minus 1. Maka dapat dari titik kurvanya adalah melalui titik 0, plus minus 1/2 dan plus minus 1,0. Selanjutnya kita akan cari menguji nilai 4. F sama dengan F fungsi X, Y sama dengan X kuadrat plus 4 Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan 4. X sama dengan 0, kita uji S sama S dalam kurung 0, Y sama dengan 0 kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 4. Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 4/4. Y kuadrat sama dengan 1, Y sama dengan akar 1. Jadi hasilnya Y kurang lebih 1. Kemudian cara mencari nilai X, Y sama dengan 0, kita uji S dalam kurung X, 0 sama dengan X kuadrat plus 4, 0 kuadrat sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 4, X sama dengan akar 4, X sama dengan plus minus 2. Jadi titik kurva pada peta konturnya adalah plus minus kuadrat dan plus minus 1. Selanjutnya kita akan menguji K sama dengan 8 dengan cara X sama dengan F dalam kurung X, Y sama dengan X kuadrat plus 4X kuadrat sama dengan 8. X sama dengan 0, kita uji F dalam kurung 0,Y sama dengan 0 kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 8. X kuadrat sama dengan 8/4, Y kuadrat sama dengan 2. Jadi hasilnya Y adalah 2 kuadrat. Kemudian kita akan cari X nya. Y sama dengan 0, kita uji X sama dengan X, 0 sama dengan X kuadrat plus 4, 0 kuadrat sama dengan 8. Kemudian kita turunkan X kuadrat sama dengan 8, X sama dengan akar telahnya pada peta kontur adalah plus minus akar 8 dan plus minus akar 2. Untuk pengambilan gambar peta konturnya ada di sini. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Jangan lupa like Dan subscribe.